Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi rahmatihi tatanazzalul khairatu wal barakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat jamaah Masjid Sultan Sulaiman kampus UINSI Samarinda, yang insyaallah semoga kita senantiasa dilimpahkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kalau bukan kehendaknya tentu kita tidak bisa berada di tempat ini pada waktu ini, ya, di bulan suci Ramadan, di hari yang ke-8. Oleh karena itu sepatutnya kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi uswatun hasanah, contoh teladan dalam segala aspek, bahkan sampai apa yang kita sebut dengan qudwah, bukan hanya aspek kebaikan akhlak tetapi juga dalam hal keberanian, kedisiplinan dan berbagai hal yang lain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita melanjutkan kajian kita di puasa pertama hari Kamis yang lalu. Kita membaca buku tentang Durus Ramadan. Dalam bab Adabus Shiyam. Hari ini juga kita masih akan berbicara tentang Adabus Shiyam, adab-adab puasa, atau sifat-sifat amal-amal yang akan mendukung puasa itu menjadi puasa yang hakiki, yang tidak hanya berkisar pada sisi menahan lapar haus, tetapi menjadikan puasa kita itu menjadi puasa yang sangat bermakna, puasa ruhiyah, ya, puasa secara batin, dan menjadikan kita termasuk orang yang akan mendapatkan predikat takwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara adab puasa itu adalah iqtifa'u atharir Rasul sallallahu alaihi wasallam fil judi wal badali wal ihsan. Di antaranya adalah mewarisi tradisi atau kebiasaan atau akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam 3 hal, ya, dalam 3 hal. 1 adalah al-jud, 2 adalah al-badali, yang 3 adalah al-ihsan. Kaum muslimin, agaknya ketiga itu yang akan kita bahas pertama ini.
ketiga sifat itu sebenarnya memiliki makna yang berdekatan, yaitu selalu atau semuanya terkait dengan kedermawanan. Ya. Jadi kita diajarkan bahwa di antara ada puasa itu adalah mewarisi kebiasaan Nabi atau sifat Nabi dalam hal kedermawanan. Tapi yang ditampilkan tiga sifat, yaitu al-jud, al-badzal dan al-ihsan. Ya. Apa yang disebut dengan al-jud? Sifat Nabi, ya, sifat. Kalau kita bicara tentang kedermawanan, ada banyak kata yang biasa dipakai di dalam Islam. Ada yang disebut dengan as-sakha'u, ada yang disebut dengan al-jud, al-badzalu, bazal ya, bukan badal, bazal ya. Ada yang disebut dengan al-khair, ada yang disebut dengan al-ihsan. Nah, inilah puncaknya al-ihsan. Nah, kita lihat tiga sifat ini. Pertama, al-jud. Al-jud itu adalah huwa i'ta'ul akbari minal mali wa ibqa'ul qalili. Sifat al-jud itu ketika seseorang punya sifat memberikan hartanya itu lebih banyak daripada yang dia tinggal untuk dirinya sendiri. Ya, itu al-jud. Berat ya. Kita mendengar itu sangat berat. Ya. Bukan berarti mengharuskan kita semua memiliki sifat seperti itu. Tapi di antara sekian banyak manusia ada saja orang yang seperti itu. Memberikan harta yang dia punya itu lebih banyak daripada yang dia butuhkan sendiri, yang dia pakai. Ya. Nah, wa yu'addu a'la minas sakha. Ini al-jud ini dinilai lebih tinggi posisinya daripada as-sakha'u. Ya, jadi saya sebutkan tadi, kedermawanan itu juga bisa disebut sebagai as-sakha'u di dalam Islam. Ya. Kenapa disebut lebih tinggi daripada as-sakha? Karena as-sakha itu adalah alladhi huwa i'ta'ul ba'di wa ibqa'ul ba'di. 50-50. Ya, ini pun 50-50. Ya, kita juga masih sangat mungkin mimpi baru bisa mencapai tahap itu. Artinya bahwa kalau dia punya uang 1 juta, dia sedekahkan 500, dia pakai 500. Sanggup kada? Itu bahasanya. Sanggup nggak kira-kira? Ya nggak usah berpikir sanggup endaknya. Kita belajar saja dulu ya. Itu tadi ya. Al-jud itu seperti itu, lebih tinggi daripada sekedar as-sakha'u. Ya. Oke. As-sakha itu i'ta'ul ba'di wa ibqa'ul ba'di, memberikan separohnya, meninggalkan atau menyisakan separuhnya untuk dia. Itu yang disebut dengan 50-50. Dan al-jud itu juga disebut bahwa kalau ada orang yang suka memberi dan tidak pernah meminta, nah itu kan, ini ada karakter senang beri tapi senang juga minta, masih lebih bagus daripada senang minta tidak pernah memberi. Nah, itu. Tapi al-jud itu selalu memberi dan tidak pernah dia mau meminta. Nah, itu sifat adab untuk menjadikan puasa kita itu benar-benar membentuk pribadi kita menjadi pribadi yang bertakwa. Ya. Tuh. Lalu lanjutannya adalah au al-ata'u liman ya'rifu wa liman la ya'rifu. Sifat al-jud itu Anda bisa memberikan apa yang Anda punya, sedekah kepada siapapun, mau Anda orang yang Anda kenal maupun orang yang tidak Anda kenal. Ya, itu al-jud ya. Ya. Satu. Sekarang apa yang disebut dengan al-badzalu? Badzalu, ba, zal dan lam. Al-badzalu. Ya. Al-badzul itu adalah huwa al-i'ta'u bi thaybi nafsin wa huwa naqidul man'i, yaitu ada orang yang memiliki sifat selalu memberi, senang betul memberi. Ya, ketika dia bersedekah itu hatinya bahagia, hatinya senang, nggak pernah mau diumumkan namanya, baik di masjid maupun di
lembaga-lembaga, tidak pernah mau. Ketika dia memberi, tulis saya di situ hamba Allah. Kenapa? Karena ketika dia memberi selalu berdasarkan pada kehendak hati nuraninya, tidak ikut-ikutan kepada tetangga, kepada teman. Tapi sekali lagi, betul binafsin, ya, naqidul man'i, lawan daripada orang yang punya sifat suka menghalangi. Nah, ini karakter teman-teman sekalian, jamaah. Ada orang yang dalam hidupnya suka menghalangi karir orang misalnya, itu termasuk lawan daripada yang disebut dengan al-badzalu. Kalau al-badzalu malah justru kalau ada temannya yang terpuruk, dia bantu, ya. Kalau ada temannya yang kira-kira terlambat bayar UKT, ya, kebetulan dia punya uang banyak, ya, dibantulah temannya, ya, dengan catatan nanti bayar, ya. Nah, itu membantu teman. Atau bermasalah di skripsi, ya, dibantulah temannya supaya dia bisa selesai. Itu namanya al-badzalu, mengerahkan kemampuannya secara sukarela untuk membantu yang lain, ya. Itu lawannya adalah orang yang justru suka menahan, ya, termasuk menahan makanan, tidak memberikan kepada orang lain, saking sukanya menahan makanan sampai membusuk di rumahnya itu makanan, ya. Termasuk kita ini, rata-rata kita di Indonesia, Samarinda, apa yang menjadi tradisi kita? Semua kita punya kulkas, ya. Kulkas itu untuk apa? Menyimpan makanan supaya awet. Kalau Nabi itu tidak pernah mau membiarkan ada makanan yang tersisa, ya, tersisa. Tidak pernah. Kalaupun ada, beliau tanya ke Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan di situ? Ada, masih, ya Rasulullah. Sini, ambil, bawakan kepada orang yang membutuhkan. Kalau kita kan tidak, ya, kebalikan memang. Kenapa? Karena rata-rata kita semua punya kulkas, kita semua menyimpan makanan. Jadi itu yang terjadi, ya. Al-badzalu itu adalah selalu ingin memberi dari hatinya sendiri, ya, tanpa pengaruh yang lain, ya. Naqidul man'i wa yu'tabaru wasfan aman li ikhrajil mali awil jahi awin nafsi lil ghair. Bahkan al-badzalu itu, ya, bisa dikategorikan sebagai orang yang suka mengorbankan apa yang dia punya. Dia punya jabatan, kalau perlu jabatannya dipertaruhkan. Demi apa? Demi membantu yang lain, ya. Bahkan kalau perlu mengorbankan jiwa. Nah, ini termasuk ada 1-2 orang memang memiliki sifat seperti ini, ya. Ini tipe-tipe para pejuang, ya, pejuang yang membela negaranya, termasuk pejuang yang membela negara kita. Mereka itu memiliki karakter al-badzalu, yang mau mengorbankan dirinya demi menjaga kehormatan bangsa ini, ya. Kebalikannya adalah orang yang suka mencegat, ya, mencekal orang lain supaya tidak sukses. Ah, ini bahaya. Jadi teman-teman sekalian, 2 sifat ini semua itu merupakan warisan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nanti kita lihat penjelasannya. Lalu yang ketiga, ya, tentu tidak semua bahasa yang menunjukkan atau kata yang menunjukkan kedermawanan itu disebutkan, tapi 3. Nah, yang ketiga sekarang adalah al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan itu adalah a'la maratibil ata'i. Itu level pemberian yang paling tinggi, ya. Sekali lagi, a'la maratibil ata'i, level pemberian, sifat yang memiliki semangat yang paling tinggi dalam memberi. Jadi kalau tadi al-jud, al-badzal, ini al-ihsan itu level pemberian yang paling tinggi, ya. Level sifat, ya. Tingkat, kalau kita peringkat, buat peringkat begini, ya.
maka dia merupakan peringkat yang paling tinggi, yakni antu'tiya aktsar mimma alaik. Gini lah, mau tahu caranya, mau tahu kriterianya orang yang memiliki sifat sedekah yang paling tinggi. An tu'tiya mimma alaika, dia memberikan lebih daripada kewajibannya. Nah itu contoh, kita diwajibkan membayar zakat, misalnya kalau diuangkan itu berapa, 25.000, tapi dia memberikan 50.000, itu ihsan, ya, itu ihsan. Memang sederhana kedengaran, tetapi itu luar biasa, ya, itu luar biasa. Atau sebaliknya, wa ta'khudhu au aqalla mimma lakah, dan engkau biasanya mengambil lebih sedikit daripada yang seharusnya kamu ambil. Nah, ya kan? Paham ya? Ketika engkau memberikan, maka itu engkau berikan lebih daripada yang seharusnya kau bayar. Nah, ini ada karakter kita. Ketika Anda ketemu bu dek sayur misalnya, kalau Anda kan tidak ya, karena ada di asrama, tapi nanti suatu ketika ya, Anda sudah berkeluarga, sudah menjadi orang tua, kepala keluarga, stoplah bu dek sayur atau pak lek sayur. Ketika menanya berapa harganya Pak, 5.000 seikat, boleh kurang nggak Pak? Ah, ini sudah ciri-ciri orang yang tidak bisa mencapai ihsan. Ya, boleh juga ya, kalau misalnya saya sering tanya berapa Pak ini, oh itu 5.000 Pak, tapi kalau beli beli 3 bisa 10.000 Pak. Oke Pak, sini beli 3, baru saya tetap kasih 15.000 atau bulatkan 20.000. Nah, itu kalau mau menjadi orang yang muhsin, ihsan namanya, ya, itu ya. Nah, jangan sebaliknya. Sudah kasihan yang penjualnya, sakit begitu, belum tentu juga laris jualannya, ditawar lagi sampai titik darah penghabisan. Ya. Tahu sampai titik darah penghabisan, ya, sampai pak leknya atau boleknya mau menangis, kenapa sih ada pembeli yang secerewet ini, ya. Termasuk anjuran ulama ini sekarang ini kan banyak. Kalau kita tuh di asrama atau di rumah, orang tua Anda misalnya punya uang membeli makanan pesan melalui online ya, GoFood atau GrabFood. Kalau misalnya membeli makanan nasi goreng atau apa ya, kalau yang Anda butuhkan cuma 1, beli 2, pesan 2. Untuk siapa? Nanti kalau datang kasihkan ke kurirnya, ya, kasihkan ke kurirnya. Ketika Anda nanti sudah pesanan Anda datang dan Anda memberikan 1 ke kurirnya, kurirnya langsung pulang ke rumah, bukan dia makan, langsung diantarkan ke anaknya, atau kalau tidak punya anak diantarkan ke istrinya. Kenapa? Jarang-jarang makan makanan selezat ini, ya, itu. Jarang-jarang makan selezat ini. Nah, ini adalah cerita-cerita tentang sifat-sifat yang memang menginspirasi hidup kita, ya. Kenapa? Karena seringnya terjadi masalah dalam hidup itu karena kita ini kurang memiliki sifat dermawan, ya. Kurang memiliki sifat membantu yang lain. Yang ada itu saling menjegal, ya, saling mengorbankan orang lain demi keberlangsungan dirinya, hidupnya dia. Nah, itu tadi ihsan. Jadi saya ulangi, ihsan itu adalah gambaran singkatnya ya, yang mudah kita pahami adalah antu'ti aktsara mimma alaika. Ketika engkau bisa memberi lebih daripada kewajiban yang harus kau bayarkan. Sebaliknya ya, wa ta'khudha wa anta akhudha aqalla mimma laka, dan engkau mengambil kurang, lebih sedikit daripada yang memang menjadi hakmu, ya, menjadi hakmu. Nah, kalau misalnya Anda punya beasiswa 5 juta, tapi beasiswanya jangan ya, itu contoh saja. Kalau Anda memang punya beasiswa, hak Anda 5 juta, wah saya ngambil
3 juta aja dah. Terus 2 juta ini kemana? Nanti saya ambil lagi. Ah, itu contoh misalnya. Nanti saya sedekahkan saja, ya. Tapi saya anjurkan tidak usah seperti itu, karena Anda sendiri sangat membutuhkan, dalam keadaan membutuhkan, kan? Ya, oke. Nah itu teman-teman sekalian. Nah puncaknya dari ihsan itu adalah ada di dalam hadis, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau menyembah Allah, beribadah kepada Allah seolah-olah melihatnya. Tapi kalau engkau tidak mampu melihatnya, maka yakinkan dalam hatimu bahwa Allah selalu mengawasimu, selalu melihatmu. Ya, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi tiga sifat itu. Lalu kita lanjutkan, fi hadzal syahril karim, di bulan yang mulia ini, wa khassatan fi waqtina hadza, khususnya di waktu kita sekarang ini. Apa yang terjadi di zaman kita ini? Alladzi katsura fihil muhtajuna, begitu banyak orang yang dalam keadaan butuh, dalam keadaan mustad'afun, orang lemah membutuhkan pertolongan dari manapun, ya. Min ikhwaninal muslimin, dari saudara-saudara kita yang muslim. Siapa mereka? Al-mujahidin, yang para mujahid dimanapun itu, ketika mereka berperang karena melawan penjajah yang menjajah muslim, menjajah negara muslim, menjajah umat Islam. Wal muhajirin, dan bahkan pengungsi-pengungsi, orang-orang muslim yang eksodus karena tidak aman di negaranya, bahkan dijajah di negaranya sendiri. Wal mu'adzabin, bahkan orang yang hidupnya menderita, ya, hidupnya menderita, fi kulli makanin, dari berbagai tempat, dari berbagai penjuru. Itu keadaan umat kita sekarang. Keadaan kita sekarang seperti itu. Sementara kita, wa an'amallahu alaina fihi, sementara mereka itu menderita luar biasa, kita masih diberikan nikmat luar biasa, ya. Meskipun kita ini mahasiswa, biasanya kan nih kita kekurangan biaya, tapi kita masih jauh lebih nikmat dibanding mereka. Insya Allah nanti kita berbuka puasa bahagia, lebih bahagia lagi minum, ada yang bisa kita minum. Mereka negara-negara yang terjajah oleh penjajah, oleh Zionis misalnya, betapa mereka itu mati kelaparan, betapa mereka itu memang sengaja dibantai dan sebagainya. Nah, ini yang disebutkan bahwa mereka dalam keadaan menderita selama kita ini masih an'amallahu alaina fihi, Allah masih memberikan nikmat kepada kita. Apa itu? Bisihhah wal iman, tak masih bisa sehat, masih bisa makan minum, al iman, dan masih bisa sholat tenang, sholat tarawih. Tinggal kita aja yang malas biasanya, ya. Contoh misalnya, kan sekarang itu sekolah-sekolah itu mewajibkan anak-anak SD, SMP itu ikut tarawih dan meminta tanda tangan imam, ya, minta tanda tangan imam atau ustadz yang berceramah. Mereka semua datang ke masjid, tapi mohon maaf, ini kasus saja, tidak semuanya, kebanyakan tidak sholat. Tapi setelah doa tarawih witir selesai, semuanya maju ke depan minta tanda tangan imam. Ya, ini menurut saya mungkin ke depan ini sekolah perlu memikirkan, jangan anaknya yang diberi kepercayaan, kebebasan untuk minta tanda tangan, tapi suruh orang tuanya mendampingi, ya. Kalau orang tuanya mendampingi, insya Allah tidak akan amburadul seperti itu. Bahkan saya sempat tegur ketika kita sholat, anak itu di belakang itu bercanda gitu. Saya katakan, Dek, kamu nanti setelah sholat kan minta tanda tangan imam kan? Iya Pak, tapi kamu tidak sholat. Kalau saya yang imamnya, saya tidak tanda tangan itu. Iya. Tapi begitu kita sholat, kembali lagi kebiasaan. Kembali teriak-teriak, apa itu, nyanyi-nyanyi, bercanda itu. Nah itu, jadi begitu apa ya, amannya di negara kita ini sampai seperti itu.
Bandingkan dengan di sana, tidak mungkin mereka. Jangankan mau bercanda, untuk mencari kebutuhan makan saja susah. Dibawa deru, peluru, bom dan sebagainya. Ya. Nah, al-amnu wal amanu, aman, tentram, kita damai. Ya. Itu rezeki, nikmat dari Allah semua itu. Wa wafratul mali, bahkan di antara kita kan banyak yang kaya raya. Ya, banyak yang kaya raya. Kita ini mahasiswa nih, banyak yang kaya raya. Walam yabqalana illa haja. Yang kita butuhkan itu tidak ada lagi kecuali apa? Kita hanya membutuhkan satu, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak membutuhkan lagi harta. Orang kita sudah ada kok. Mau makan ada, dibanding mereka ya, dibanding mereka. Yang kita harapkan itu adalah satu, kemaafan dari Allah, kasih sayang Allah, wajudihi wa ihsanihi, dan kemurahan Allah, ya, kedermawanan Allah kepada kita. Itu yang ditunggu dari kita, ditunggu oleh kita ketika kita memiliki sifat al-jud wal badal wal ihsan. Lalu fi sahihain, di dalam kitab hadis sahih Bukhari Muslim dikatakan bahwa karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi, Nabi itu adalah sosok manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadhana, kedermawanan Nabi itu meningkat lagi ketika di bulan suci Ramadan. Ya. Kalau sebelum Ramadan, di luar Ramadan itu sudah dermawan. Ketika masuk Ramadan, tambah lagi kedermawanannya, berlipat. Ya. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah beliau kaya? Enggak. Tapi untuk menjadi dermawan itu kan tidak harus menunggu kaya. Ketika kita susah juga bisa menjadi dermawan. Beramallah, bersedekahlah, berkorbanlah sesuai kemampuannya. Ya. Ketika sampai beliau ditemui Jibril, hina yalqahu Jibril. Wa inda Ahmad, menurut versi hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad ibnu Hanbal, wa kana la yas'alu an syai'in illa a'tahu. Imam Ibnu Hanbal mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh beliau adalah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah satu orang meminta tidak diberi, pasti diberi, ya, pasti diberi. Meskipun dia memegang makanan, sementara beliau sendiri lapar, tapi ada orang yang lapar diberikan, minta, ya itu sifat Nabi. Sifat kita gimana? Insya Allah tidak terlalu jauh, tapi jauh banget. Nah, itu misalnya. Enggak terlalu jauh tapi jauh banget, ya. Mudah-mudahan ya kita berusaha. Kita ini bukan orang soleh, tapi belajar menjadi orang soleh. Kita ini bukan ahli sedekah, belajar untuk menjadi ahli sedekah. Mau seperti Utsman bin Affan, ya kita sulit untuk seperti beliau, tetapi kita belajarlah untuk mengikuti jejak beliau, ya itu. Nah, jadi tidak pernah ada satu orang yang meminta kepada Rasul tidak diberi, pasti diberikan oleh Rasul. Ya, itu teman-teman sekalian. Kita lanjutkan. Wa min adabis syiyam. Di antara lagi ini ada lagi tambahan. Adab puasa itu yang menentukan, yang menjadi alat untuk menerbangkan puasa kita itu, ya, melaju terbang melangit, ya, al-mudawamatu ala qiraatil Quran, biasakan baca Quran, ya, biasakan baca Quran. Tidak perlu terlalu banyak, yang penting Anda rutin baca, ya terutama bulan Ramadan ini. Terus program kita ini adalah pengentasan buta huruf Quran. Ya, cuma memang kadang-kadang sulit ketemu karena jadwal tahun lalu itu saya beberapa kali duduk sini pagi-pagi tapi tidak ada orang karena bertepatan mahasiswanya kuliah.
Begitu mahasiswanya kuliah, selesai kuliah, saya yang ngajar. Jadi memang kita punya ilmu selisih ya, tidak bisa ketemu. Tapi tetap Pak Agus yang standby di kampus ini sampai hari ini. Ya, mudah-mudahan beliau diberi kesehatan yang prima ya, untuk selalu membersamai kita semua, adik-adik semua, teman-teman semua ya. Jadi al-mudawamatu ala qiraatil Quran, orang yang selalu mentradisikan, mendawamkan membaca Al-Quran ya. Sesekali membaca Quran itu kalau mau nikmat itu juga pelajari maknanya ya, pelajari maknanya. Kalau bisa punya Quran itu ada terjemahannya ya. Kalau bisa ada terjemahannya, jadi Anda tidak buta sama sekali. Tetapi meskipun kita tidak paham, kalau bacanya dengan baik ya, dan menjadikan itu sebagai habitnya, kebiasaannya, maka itu akan merasakan nikmatnya ya. Oke. Terus kemudian wa mudarasatu, dan mempelajarinya. Jadi tidak hanya membaca tapi juga mempelajari maknanya, mempelajari hikmahnya, kandungan ayat-ayat yang Anda baca. Wa ta'allumuhu wa ta'limuhu, mempelajarinya dan mengajarkannya ya. Kan yang berkaitan dengan Al-Quran itu dua-duanya semuanya baik. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian itu adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya ya. Jadi belajar dan mengajarkan semua dapat kebaikan ya. Apalagi kita lagi-lagi kembali di bulan puasa ini ya. Luar biasa, Allah memberikan kesempatan yang begitu besar kepada kita ya. Apalagi kemudian wa nasyara wa nasyru ulumihi bainan nas, menyebarkan ya, termasuk ketika Anda diminta ceramah ya, itu kan semua juga nasyrul ulum, menyebarkan ilmu-ilmu Al-Quran itu ya, diundang khutbah dan sebagainya, ikut pengajian seperti ini juga termasuk ya, nasyrul ulum bainan nas. Faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yukthiru aw yakthuru min tilawatil Qur'anil Karim fi Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak bacaan Qur'annya di bulan suci Ramadan. Wa kana Jibril alaihi salam yudarisul Qur'ana fi Ramadan. Bahkan Jibril itu belajar bersama Nabi ya. Jibril memang malaikat penyambung lidah Allah, artinya penyambung komunikasi antara Allah dengan Nabi Muhammad. Tetapi Nabi Muhammad diberikan kecerdasan penguasaan Al-Quran dibanding dengan Jibril ya. Yang ketiga, sampai nanti jam 6 pas. Wa min adabis siyam ya. Di antara juga yang termasuk ada puasa itu, yang menjadi inti puasa, bahasa saya di awal itu adalah kunci melangitnya puasa itu, kunci diterimanya puasa itu adalah an yahfazal muslimu siyamahu anil fasad. Seorang muslim harus menjaga puasanya dari kerusakan, jangan sampai puasa kita itu rusak ya. Rusak karena apa? Ya kan puasa itu kan ada namanya puasa zahiriyah, lahiriah, ada puasa batiniyah. Puasa lahiriah berusak kalau kita minum, kita makan dan hal-hal yang membatalkan, itu merusak puasa kita. Dan wayahfadhu jawarihahu an tajruhas siyam, dan harus menjaga semua komponen-komponen ya. Jadi onderdil yang kira-kira yang bisa merusak kualitas puasa itu. Apa? Fayahfazul lisanahu, menjaga lisannya ya. Menjaga lisannya. Jangan sampai lisan kita itu ngomong seenaknya ya. Banyak ngomong seenaknya, yaitu ngomong jorok, ngomong kotor ya. Sepertinya tidak ada bedanya antara Ramadan dengan luar Ramadan ya. Kalagwi, bercanda yang berlebihan, tidak masuk akal. Ngomong halabiunya ya keterlaluan ya. Halabiu, tahu halabiu kan? Cerita
Ya, cerita yang tidak ada benarnya sebenarnya. Cerita dibuat-buat tetapi itu berlebihan. Ya. Lalu apa yang harus dijaga lagi? Kalagwi fil wal fusuq. Al-lagwi itu, lagun itu adalah omongan yang sia-sia, cerita yang bohong yang tidak ada manfaatnya. Lalu al-fusuq, ya, cerita-cerita yang mengandung dosa, fiskun, ya, cerita yang mengandung dosa, termasuk ya tadi ngomong masalah apa yang kira-kira mengundang syahwat. Nah, itu ada kan cerita seperti itu. Sekarang ini jarang yang ada cerita begitu, yang ada itu sekarang adalah video, tayangan-tayangan yang mengundang syahwat itu. Warrafath, ya, termasuk berbuat perbuatan yang buruk, ya. Wasyatam, syatam itu menghina, itu jangan, tidak boleh menghina, merendahkan, membuli, ya, membuli, sekarang istilahnya membuli. Tidak boleh kita lakukan semua itu. Itu kenapa? Karena akan menghanguskan pahala puasa. Wal ghibah, apalagi nih ghibah, ceritakan keburukan orang lain. Wan namimah, ngadu kambing, apa? Ngadu domba. Namimah itu ngadu domba. Ngomong ke sini, si anu itu loh, dia tuh loh mau ndak suka sama kamu. Ngomong ke situ, si anu tuh loh memang ndak suka sama kamu. Akhirnya orang berkelahi. Itu namanya tukang adu domba. Ya, nggak boleh bicara seperti itu, namimah. Wal kadzib, termasuk bohong. Ya. Ini semua adalah al jawarih, perangkat-perangkat atau onderdil yang akan menghancurkan kualitas puasa kita kalau kita tidak mampu menjaganya. Ya. Wa yahfazu udhunahu, ya, harus menjaga juga telinganya, pendengarannya, ya. Kalau Anda tidak suka menggibah, jangan mendengarkan gibah orang. Kan ada juga yang begitu, memang dia tidak pernah menggibah tapi dia suka mendengarkan, nguping ke kamar sebelah, kamar temannya. Kenapa sih anu? Kalau itu diam dia. Saya tidak gibah Pak. Iya, tapi kamu yang dengar situ, sama saja kan? Karena ketika kamu mendengarkan cerita keburukan orang lain kan masuk ke ini, masuk ke memorinya, diingat terus itu. Oh, si anu memang seperti ini. Ya, sama sebenarnya. Versi modernnya adalah infotainment, ya. Infotainment. Jadi jangan suka mengorek-ngorek kesalahan orang lain, keburukan orang lain. Ya. An istima'il muharramat. Nah, untuk agar tidak suka mendengarkan hal-hal yang diharamkan. Wa yahfazu 'ainahu 'anin nazri ilal harami. Dan mari kita jaga pandangan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena wala yuzannu wala yazunna anna siyama huwa tarkut ta'ami wasyarabi faqat. Maka jangan sampai kita menganggap bahwa puasa itu hanya sekedar menahan lapar dan haus saja, ya. Fa inna ahwana siyam, karena sesungguhnya kualitas puasa yang paling rendah, ya, paling ekonomi, kalau kelas paling ekonomi, kalau ada di bawahnya ekonomi, ya. Karena puasa menahan lapar haus itu kan seharusnya di bawah ekonomi itu, ya. Puasa yang kualitasnya paling rendah itu adalah tarkut ta'ami wasyarabi, ya. Fattaqarrubu ila Allahi bitarkil mubahati la yakmil. Maka ketika Anda berusaha mendekatkan diri kepada Allah hanya dengan meninggalkan yang halal, yang mubah, maka itu tidaklah cukup, ya. Kecuali illa ba'da taqarrubi ila Allahi bitarkil muharramat. Kecuali kalau Anda setelah mendekatkan diri kepada Allah setelah meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa?
Karena orang yang mengerjakan yang haram kemudian berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan cara meninggalkan yang mubah, kana bimasabati man yatrukul faraid wa yataqarrabu ilallahi bin nawafil. Sama saja ya, sama saja dengan orang yang meninggalkan yang wajib tapi mengerjakan yang sunnah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu gambarannya itu. Jadi orang yang meninggalkan sholat fardu ini ya, tapi sholat tarawih, kenapa? Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah. Gimana ceritanya? Wajib yang ditinggal, sunnah yang dikerjakan, mau mendekatkan diri kepada Allah. Nah, itu salah logikanya ya. Berpikirnya salah. Nah, yang benar itu adalah kita mengerjakan yang wajib, lalu mengerjakan yang sunnah, lalu bertakarub ilallah. Begitu pula kita meninggalkan yang haram dan meninggalkan yang mubah, lalu bertakarub ilallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin, hadirin hadirat yang rahimakumullah, itu saya kira yang bisa saya sampaikan pada kajian iftar kali ini sebagai pembuka. Mungkin nanti kita lanjutkan dialog ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada abang moderator nih, semester 2 ini masih muda, ganteng dan sebagainya, insyaallah. Mudah-mudahan seganteng hatinya ya, seganteng hatinya, seganteng ilmunya, akhlaknya, insyaallah ya. Makasih. Hadirin dan dirahmati Allah, demikianlah penyampaian dari Ustadz. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab. Kepada hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan terkait yang telah disampaikan, kami persilahkan. Mungkin dari Aspura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutasar Zidan. Saya Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 2. Mengenai dermawan Ustadz, pasti yang utama adalah keikhlasan di sana. Apa? Ikhlas. Oh iya. Ceritanya, saya pernah meminjamkan duit ceritanya kepada teman. Tidak banyak, cuman tidak dibayar-bayar, sangat lama sekali sampai kami tidak pernah interaksi lagi. Mungkin dia lupa, tapi saya tidak gitu. Apakah saya berdosa Ustadz? Sampai sekarang saya masih kesal kalau ingat itu. Karena saya merasa dihianati gitu. Saya sudah percaya, tapi dihianati kepercayaan saya gitu. Apakah saya berdosa Ustadz dan itu mengganggu puasa saya di bulan Ramadan? Terima kasih. Apakah berdosa kalau Apakah berdosa ketika saya tidak bisa ikhlas gitu? Sebenarnya sudah disuruh ikhlaskan aja udah gitu. Tapi saya tidak bisa ikhlas gitu sampai sekarang gitu. ya ikhlaskan aja gitu. Ikhlas tapi terpaksa ya. Ya, silakan lanjut lagi siapa lah. Mungkin dari Aspurinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Grania Amanda dari Prodi Manajemen Bisnis Syariah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana saat berpuasa kita sudah berusaha untuk menjaga diri, tapi ada teman kita yang bermaksiat kayak gibah atau teleponan sama pacarnya dan kita dengar itu. Apakah kita yang 100. Apakah kita yang mendengar itu juga ikut berdosa dan kualitas puasa kita juga ikut berkurang? Terima kasih.
Saya kurang nangkap yang kecepatan. Apa? Kecepatan bahasanya itu ungkapan. Terus sudah. Mana mic-nya, coba diulang pelan-pelan. Oh, kurang kah? Diulang. Oh, iya. Bagaimana Ustadz saat kita udah berusaha menjaga diri saat puasa, tapi ada teman kita yang bermaksiat, contohnya kayak gibah atau teleponan sama pacarnya, dan kita mendengar itu. Apakah kita ikut berdosa dan puasa kita juga kualitasnya berkurang? Ya, terima kasih. Ya. Sudah. Sampean catatkan ya, saya catat. Sudah ya? Halo? Sudah? Ada lagi? Ya, ya. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dina Nabila dari Prodi PAI. Jadi saya ingin bertanya, misalnya ada seseorang yang saking dermawannya, ia memberikan seluruh hartanya dan emang niatnya karena Allah. Akan tetapi di sisi lain, dia jadi susah membiayai kebutuhan hidupnya sendiri. Jadinya dia seperti kelaparan. Apakah hal ini ada bentuk kezaliman terhadap dirinya sendiri? Terima kasih. Ya, silakan tambah lagi. Nah, siapa lagi? Masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz, nama saya Ahmad Padlan dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Saya mau nanya Ustadz, bagaimana cara menjadi dermawan bagi mahasiswa atau pelajar yang belum mempunyai penghasilan? Itu saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kali ya. Baik, yang pertama itu adalah dia pernah meminjamkan uang kepada temannya karena pada waktu itu memang temannya sangat membutuhkan. Lalu mungkin temannya ini sudah kaya atau sudah lupa, lalu lupa membayar, ya, lupa membayar. Mungkin biasanya itu kalau sudah pinjam dan tidak bayar, biasanya nomor kontaknya juga diganti, akun Facebooknya, maunya macam-macam caranya supaya dia tidak, itu biasanya kalau hutangnya besar ya, 1 M ya. Apakah saya termasuk berdosa kalau saya sampai hari ini saya tidak ikhlas? Bukan masalah dosa atau tidak, bukan ikhlas atau tidak, itu kan hak Anda. Ada dua pilihan ya, ada dua pilihan. Apakah Anda mengetahui yang minjam itu misalnya posisinya sekarang sudah menjadi orang yang kaya atau setidaknya punya uang lah, sudah mampu bisa membayar, dan tidak membayar, maka Anda punya hak untuk menagih ya. Dengan menggunakan cara-cara yang bijak, menggunakan orang lain, misalnya orang yang dekat dengan dia, bisa ditagih ya. Atau yang kedua, pilihan kedua, ini yang paling sulit, ikhlas ya. Ya, tapi kalau Anda bertanya apakah saya berdosa kalau sampai sekarang saya tidak bisa belum bisa mengikhlaskan, ya itu memang hak Anda. Anda tidak berdosa selama Anda tidak menambah-nambah itu ya. Ya, tidak menambah-nambah menceritakan dia ke orang lain, ini si anu ini gini ya. Ya, karena Anda sudah rugi 2 kali, sudah tidak dibayar, Anda dapat dosa ghibah pula. Nah, itu ya. Jadi dua pilihan tadi. Tetap coba pelajari betul-betul apakah memang kondisi hidupnya sudah membaik, sudah mampu, dan ternyata tidak bayar, maka Anda punya hak kesempatan untuk menagih
Tapi kalau memang ditagih juga belum bisa, karena memang itu menjadi kebiasaan kita sih sebenarnya ya. Ketika kita mau minjam biasanya dengan bahasa yang begitu terbuka, luwes sekali dan seterusnya. Tapi begitu ditagih ya susah. Itu watak manusia ya. Apa yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, khuliqal insanu halu'a. Manusia itu memang punya karakter suka keluh kesah ya. Dia punya uang tapi ngeluh tidak punya uang. Idza masau syarru jazua. Ya, kalau ditimpa kesulitan, tadi ini dia butuh uang pinjam, waduh saya gini-gini Pak. Tapi begitu iza masahul khairu manu'a, ketika diberikan harta mampu manu'a, kabur ya. Nah, itu watak manusia. Ya. Itu tapi berarti begini, Allah menggambarkan itu bukan berarti kita harus mengikuti itu. Enggak, itu menggambarkan watak manusia yang buruk, yang jelek ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang suatu ketika nanti Anda mampu membantu yang lain, tapi kalau Anda suatu ketika Anda nanti dalam keadaan sangat membutuhkan, Anda dipinjami oleh orang lain, ingat itu, hutang itu harus bayar. Kenapa? Karena itu tidak berhenti di dunia, di hidup ini saja ya. Sampai di akhir kamu ditagih. Tentu kita tidak rela salat kita itu dibayar dengan hutang kita. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Padahal kalau sholat itu mau dibanding, tidak akan sebanding seberapapun harta itu. Hutang 1 juta nanti dibayar dengan sholatmu di akhirat. Udah, Anda termasuk orang yang rugi ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini lupa ya. Oke. Dalam ibadah puasa ini, katakan memang diperintahkan atau dianjurkan oleh ulama kita, falyasum basaruka, falyasum udhunuka, falyasum lisanuka. Puasakan matamu, puasakan telingamu, puasakan mulutmu. Ya, kalau kemudian ada ya mungkin di dekat kita itu berbuat dosa, ya tentu ya semacamnya tadi saya gambarkan tadi. Menggibah, gibah itu kan juga merusak pahala puasa. Apakah kita juga ikut berdosa? Selama Anda tidak nimbrung di situ, kalau Anda juga mendukung di situ, malah mengompori lagi, ya tambah sama-sama. Ayo kita bareng-bareng berdosa. Nah, itu berdosa. Tapi teman-teman begini ya, sekarang itu susah. Kita sulit menghindar dari sifat yang disebut dengan gibah itu. Kalaupun mulut tidak bicara, tapi tangan menulis, ya. Itu kalau mulut kita tidak bicara, biasanya tangan menulis. Apa yang ditulis itu keburukan orang lain ya. Selama Anda merasa tidak ikut mendukung itu, saya kira tidak apa-apa ya. Melihat orang berbuat maksiat, melihat saja tidak apa-apa selama Anda tidak terpengaruh ya. Kalau yang laki-laki saja misalnya begini, laki-laki itu kan paling mudah naik syahwatnya ya, melihat perempuan gini. Makanya ada kata Imam Ali itu an-nazratul ula laka wa tsani alaika. Ketika engkau pertama kali memandang, yaitu ya itu rezekimu, tapi jangan diteruskan. Kalau diteruskan nanti sampai kemudian membangkitkan gairah, udah itu rusak puasa kita. Bukan batal ya, rusak. Ya, jadi harus dibedakan dimensi puasa itu, dimensi lahiriahnya itu adalah dia rusak kalau kita makan, minum dan berbuat berhubungan suami istri atau yang lain. Itu rusak puasanya. Tapi selama itu tidak dilakukan maka puasa kita sah, gugur kewajiban. Masalahnya kemudian adalah apakah puasa kita itu berbobot atau ternyata kosong. Nah, itu tergantung bagaimana cara kita merawatnya ya. Itu ya, jadi tidak apa-apa selama Anda tidak ikut nimbrung di situ, ikut membantu di situ. Baik, yang ketiga ya. Ya, oke.
Oh, masalah kedermawanan ini sebenarnya memang banyak sekali ya kisah-kisah inspiratif ya. Kalau kita belajar dari kedermawanan Utsman ketika beliau mensedekahkan sumur apa Syauma namanya ya di Mekah ini, atau apa namanya saya lupa. Itu kan sumur sampai sekarang kan masih dianggap mengalir pahalanya. Kenapa? Karena sumur itu dulu milik orang Yahudi, satu-satunya yang airnya tidak pernah berhenti mengalir pada saat musim kering. Nah, pada saat musim kering itu orang Yahudi itu tidak mau, pokoknya dijual mahal dan menjadi kaya raya waktu itu karena semua warga yang ada di kota Madinah pada waktu itu ya semua ke situ minta. Ditawarlah oleh Utsman, kata Utsman, saya mau beli seharga yang setinggi-tingginya. Tidak mau ini. Tidak mau ini. Memang dasar Yahudi itu kan otak bisnis. Nah, tidak mau jual. Tapi akhirnya apa? Utsman menawarkan, kalau begitu saya beli separuh. Caranya adalah hari ini kamu yang menjual, besok saya menjual. Giliran satu-satu. Ya, oke, kalau gitu jadilah. Tiba gilirannya setelah Yahudi menjual hari itu, tiba gilirannya Utsman, jadwalnya hari ini menjual, sudah dibayar dengan harga yang mahal. Semua warga datang. Besoknya giliran Yahudi menjual, tidak ada yang datang karena dibayar. Utsman itu menggratiskan semua. Nah, digratiskan semua. Ya, akhirnya orang Yahudi itu kalah. Kalau gitu beli aja sudah semua. Saya percuma juga saya tahan separuh. Oh, tidak ada juga yang beli ketika giliran saya menjual. Nah, itu kedermawanan Utsman. Dan beliau juga, sahabat-sahabat yang lain juga punya itu. Tetapi begini, apakah salah kalau ada orang dermawan, saking dermawannya itu dia sendiri susah. Di dalam Al-Quran itu diingatkan oleh Allah, ketika engkau menginfakkan hartamu, la tusrifu. Karena ketika engkau mengorbankan keluargamu ini, ada tanggunganmu, karena saking dermawannya itu dibiarkan keluarganya lapar, itu berlebihan, itu zalim namanya, musrifu namanya, berlebih-lebihan. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup menjadi seperti apa yang saya sebutkan, al-jud. Jud itu i'ta'u aktsara min ibqaihi. Dia memberikan lebih banyak daripada apa yang dia sisakan untuk dirinya. Tapi tidak kemudian menderita seperti tadi. Misalnya 1 juta, dia mungkin mensedekahkan 550, ada 450. Jangan juga ada punya uang 1 juta, satu-satunya itu disedekahkannya berapa? 950. Dia sisa 50.000, padahal ada anaknya. Itu salah, ya, itu salah. Bahwa menafkahi keluarga juga itu ibadah, ya. Menafkahi anak istri itu juga memiliki mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, jadi jangan terlampau baik, ya itu. Jadi istilahnya itu apapun itu kalau berlebihan itu gak bagus. Ya. Jangan terlampau baik. Adapun kisah-kisah yang disampaikan itu memang itu kisah itu pas di masanya, ya. Ada saja memang orang seperti itu. Ya. Ya, tetapi tidak yang digambarkan tadi. Sampai kemudian dia kelaparan. Kenapa? Karena dia berikan kepada itu. Wah, ini susah ini, ya. Nabi sebenarnya berbuat seperti itu, tapi tidak membuat kemudian dia menderita. Tidak sampai dia menderita, ya. Baik, itu saya kira yang bisa saya jawab dari pertanyaan. Ya. Ya. Baik. Itu tadi saya sempat singgung bagaimana seorang mahasiswa kalau misalnya Anda mau jadi dermawan tidak harus dengan harta, ya. Adik-adik sekalian, tidak harus dengan harta. Ya. Apa itu? Banyak kita mau jadi dermawan tidak harus dengan harta, harus dengan duit. Mau dermawan dengan duit kita sendiri juga kekurangan, tidak bisa kan. Tapi kita bersedekah dengan dalam bentuk yang lain, ya. Bantu temannya kalau ada kesulitan dalam hal pelajaran, ya. Bantu temannya kalau misalnya punya motor mogok misalnya, ya, temani. Atau Anda punya skill tertentu, ya bantu apa yang Anda bisa. Itu dermawan. Jadi jangan konotasinya hanya ke
uang, ya. Tenaga, pikiran, ya. Nasihat yang baik juga iya, termasuk kedermawanan. Tapi memang ya, kalau kita bicara tentang as-sakha'u, al-jud, itu selalu diidentikan dengan harta, dengan uang. Pada prakteknya ternyata memang tidak selalu berbentuk uang atau harta itu. Ya tadi itu saya katakan, ketika kamu misalnya punya teman mau ujian mau ujian skripsi nih, skripsinya bantu editkan dulu ya supaya rapi ya. Ada penulisan mukaddimahnya itu misalnya ya, alhamdulillah, kebetulan teman itu tidak terlalu bagus, maksudnya dia tidak terlalu teliti ketika menulis tulisan Arab, bantu teman, itu semua kedermawanan kok, sedekah ya. Banyak yang bisa kita lakukan teman-teman ya, setidaknya jangan jahil kepada temannya seasrama ya. Ya, kalau dia misalnya lagi galau, ajak dia bercanda ya. Ajak dia berbahagia. Ya, semua kita kan punya masalah, pasti gak pernah galau ya. Pernah pemikiran lagi sumpek dan sebagainya. Teman kita itulah yang menjadi bukan teman curhat ya, tetapi pemberi kegembiraan, kebahagiaan dalam kehidupan kita bersama-sama dengan mereka ya. Jadi bangunlah sifat-sifat yang baik itu, kedermawanan itu sebisa Anda dan sesuai dengan kemampuan Anda dan sesuai dengan apa yang Anda punya ya. Kalau tidak punya uang ya banyak pintu lain yang bisa memberikan peluang kepada kita untuk menjadi seorang yang dermawan ya. Saya kira itu ya, itu yang bisa saya sampaikan sebagai jawaban. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menutup kerangkaian kajian iftar pada sore hari ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala untuk berdoa, memohon keberkahan, ilmu yang bermanfaat, serta diterimanya amal ibadah kita. Kepada Ustadz selaku pemateri, sebagai Ustadz kami memohon doa kepada penutup. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, para jemaah sekalian, setelah kita berbincang-bincang tentang adab puasa dan bagaimana mencontoh mewarisi kedermawanan itu, kedermawanan Rasulullah SAW, artinya menjaga adab dalam rangka meniti jalan menuju ihsan ya. Ihsan sebagai sifat tertinggi dari puasa, dari kedermawanan itu. Dan kita tutup kegiatan ini dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah. Ala hadinnya qul yasin sholih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi 'ala kulli hal. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim. Azim sultan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na ma 'allamtana. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana takhashu'ana tadarru'ana wa ta'abudana wa ta'amina wa taksina ya Allah ya rahman rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduk wa nahnu ala ahdika wa ahdika ma istata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika 'alaina wa nabu'u bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammadin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.